Nama saya Rifki Ali Syaban dari jurusan Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Diksi. Kita mulai dari latar belakang. Diksi ialah pilihan kata terhadap bahasa-bahasa Indonesia yang dikuasai oleh penutur. Dalam KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata merupakan unsur sangat penting, baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam memilih kata setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Diksi juga meliputi persoalan gaya dan ungkapan. Dengan gaya bahasa dan diksi yang tepat akan menjadikan karya tulis kamu menjadi karya yang indah dan memiliki makna yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pemilihan kata yang tepat merupakan cara pendukung dan penentu keberhasilan dalam berkomunikasi. Pilihan kata atau diksi bukan hanya soal memilih kata, melainkan lebih mencakup bagaimana efek kata tersebut terhadap makna dan informasi yang ingin disampaikan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian diksi dan cakupan diksi. Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui makna kata diksi dan gaya bahasa maupun menggunakan bahasa yang tepat dalam berkomunikasi. Kita masuk ke pembahasan. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan pilihan kata. Kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya yang bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca pula yang tepat dapat menimbulkan nada kebahasan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Kita lanjut ke fungsi diksi. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai mendatangkan sebuah konsep pembuktian hasil pemikiran atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi antara lain: 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Membentuk gaya ekspresi yang gagasan yang tepat. 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 4. Mencegah perbedaan penafsiran. 5. Mencegah salah fahaman. 6. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Adapun cara diksi, yaitu 1. Unsur ketepatan. Sesuai kata dapat diartikan secara sederhana. Aplikasi diksi apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Penggunaan diksi lebih dipenekankan pada ranah kognitif, di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Yang kedua, unsur kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkap gagasan-gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakai bahasa dituntut mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Contoh, disebabkan oleh fakta A karena, mengajukan saran A, menyarankan, melakukan kunjungan atau berkunjung, mengeluarkan pemberitahuan atau memberitahukan. Sehubung dengan hal tersebut, perlu pula dipahami dengan adanya beberapa penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Penyebab kemubaziran kata itu antara lain: A. Penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda. B. Penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara ganda. C. Penggunaan kata yang bermakna saling secara ganda. D. Penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, unsur kesesuaian. Kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang mendengar atau baca. Bentuk
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesesuaian diksi adalah sebagai berikut. A. Menyadari eksistensi bahasa baku dan bahasa non baku. B. Menyadari konteks sosial bahasa. C. Menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. D. Menyadari adanya jargon, slang, dan kata percakapan. Adapun pembagian cakupan di diksi. Yang pertama berdasarkan makna kata, yaitu denotasi. Makna denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Makna denotatif ialah secara eksplisit makna dalam alam wajar. Yang dimaksud dengan makna wajar ini ialah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif ialah suatu pengertian yang dikandung oleh sebuah kata secara objektif. Contohnya, dia adalah wanita cantik, itu merupakan kalimat denotatif. B. Konotasi. Makna konotasi adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contohnya gedung, Wisma Graha. Contoh dalam kalimatnya, rumah dia adalah wanita manis, rumah itu luas sekali. C. Sinonim. Sinonim adalah dua kata yang lebih pada dasarnya mempunyai makna sama tapi bentuknya berlainan. Contohnya agung, besar, raya. Yang kedua mati atau wafat. Yang D. Antonim. Antonim adalah dua kata yang saling berlawanan konsep tersebut, seperti sebuah pertentangan antara sikap yang baik dan tidak baik. Contohnya besar dan kecil, kuat dan lemah. E. Homomim. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan homo artinya sama. Secara harfiah, homonim dapat diartikan sebagai relasi makna yang memiliki hubungan sama tulisan, sama nama, sama pengucapan, namun beda artinya. Contohnya bisa ular itu sangat mematikan. F. Homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi sama atau pengucapan sama, namun bentuk dan makna berbeda. Contohnya bank dengan bank, sanksi dengan sanksi, masa dengan masa. Contohnya Bang Adit memiliki kucing hitam. Yang kedua, cita-citaku bekerja di bank. Yang G. Homograf adalah kata-kata yang bisa memiliki bentuk atau tulisan yang sama, pengucapan atau pelafalan maknanya berbeda. Contohnya mental dibaca seperti pada kata permen, mental dibaca seperti pada kata terang. Yang H. Hiponim adalah ungkapan yang biasanya merupakan kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari suatu makna lain. Contohnya kata beo tercakup dalam kata burung. Yang kedua, berdasarkan panca indera. A. Abstrak. Kata bermakna abstrak adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Contoh kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan keamanan. Yang B. Konkret. Kata yang bermakna konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Contohnya mobil dan pohon. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup. Ada kata umum, kata khusus. Yang keempat, berdasarkan baku, tidaknya penulisan kata. Oke, cukup sampai di itu presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.